Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Teman-teman peserta kafilah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam memahami dan dimudahkan dalam mengamalkannya insyaallah taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjauhkan dari kita dari jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kita juga meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya, dari baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Baik, kita sekarang di bagian kedua dari bab tayamum. Saya tuliskan permasalahan kedua. Syurutut tayamum, syarat-syarat tayamum. Atau bisa disebut di sini wal asbabul mubihah lahu. Sebab-sebab yang membolehkannya. Saya mengatakan yubahu tayammum indal ajzi an isti'malil ma'. Kaidah pertamanya, dan ini kaidah terpenting darinya, nanti akan bercabang kaidah-kaidah lainnya. Tayamum dibolehkan ketika seseorang tidak mampu menggunakan air. Ini kaidah dasarnya. Karena apa mampunya? Pertama, imma li faqdihi, karena tidak ada air. Tidak ada persediaan air. Au li khaufid darari min isti'malihi limaradin fil jismi au syiddati bardin. Takut berefek buruk apabila menggunakan air. Efek buruknya apa? Karena takut sakit. Yang kedua, karena dingin yang sangat, apa bahasa Indonesianya dingin yang sangat ya? Ya, karena dingin yang sangat. Di hadisi Imran ibni Husain. Berdasarkan hadisnya Imran bin Husain, alaika bis-sa'idi thayyibi fa innahu yakfik. Kamu cukup menggunakan debu yang suci, itu mencukupimu dari berwudu atau mandi dengan air ketika tidak mampu menggunakannya. Wa sayati mazidu bastin lidzalika ba'da qalilin. Dan akan ada penjelasan lebih detailnya sebentar lagi. Wa yasihhu tayammum bisyurutil atiyah.
tayamum diperbolehkan dengan syarat-syarat berikut ini. Jadi di sini ini sebenarnya belum selesai karena nanti di bawah akan dibahas lagi. Yang ditekankan di sini adalah syarat-syarat tayamum. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Niatnya apa di sini? Wahia niyatus tibahatis sholah. Niat agar bisa sholat. Jadi di sini niatnya itu ada beberapa. Niat agar boleh sholat. Sebagian ulama lain juga boleh mengatakan niat untuk menghilangkan hadas. Itu juga boleh. Kalau niatnya untuk sholat, nanti dia kalau mau baca Al-Quran juga harus bertayamum lagi. Kalau mau melakukan tawaf juga harus tayamum lagi. Tapi kalau niatnya untuk menghilangkan hadas, maka itu mencakup semuanya. Karena di dalam agama kita itu niat dan lafadz sangat berpengaruh. Ya. Wa niyatu syartun fi jami'il ibadat, kata Syekh. Niat itu adalah syarat di seluruh ibadah. Wa tayamum ibadah, dan tayamum kemarin telah disebutkan. Mashul wajhi wal yadaini bis-sa'idi thayyibi ala wajhin makhsusin ta'abbudan lillah. Disebutkan niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Baik, maka harus ada niatnya. Yang kedua adalah Islam. Maka tidak sah tayamum dari orang kafir. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Tidak sah dari orang yang gila dan tidak sadarkan diri. Kemudian yang keempat adalah tamyiz. Ya. Maka tidak sah dari anak-anak yang belum tamyiz, di bawah 7 tahun, diajari belum bisa mereka. Maka belum sah ketika melakukan tayamum, karena mereka juga belum punya kewajiban apapun terkait kesucian. Baik, di sini disebutkan wahwa man kana dunas sabi'ah. Sebelum tamyiz itu adalah anak-anak di bawah umur 7. Kemudian yang kelima di sini ta'adzara isti'malil ma', tidak mampu menggunakan air. Imal yang adamihi di sini disebutkan lagi untuk menekankan yang tadi, tidak ada air, li adami air. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka menujulah tanah yang suci dan tayamumlah. Begitu juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna sa'idat thayyiba tahurul muslimi, debu yang suci merupakan alat bersucinya seorang muslim meskipun tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma'a falyumissahu basyaratah. Kalau dia mendapatkan air, maka gunakan air tersebut untuk membasahi kulitnya. Fa inna dzalika khair, karena yang demikian itu baik. Au li khaufihi ad-darar, ya, takut bermudarat. Bisnikmalihi, karena menggunakannya. Imma lima rodin yukhsa ziyadatuhu. Bermudarat itu apa? Contohnya 5.2.1. Sakitnya bertambah parah. Saya kalau pakai air nih sakitnya tambah parah. Saya habis dijahit Ustadz. Ini dokter mengatakan, Pak, Bu, ini bekas jahitannya nggak boleh kena air sama sekali. Kalau kena air nanti lukanya tambah parah, bisa jadi membusuk. Maka kita nggak boleh menggunakan air, kita tayamum. Kemudian au ta'akhur syifa'uhu, semakin lama sembuhnya. Ya.
Apa bedanya semakin lama sembuh dan semakin parah sakitnya? Bisa jadi kalau sakitnya semakin parah, lukanya semakin lebar, semakin membesar. Kalau semakin lama sembuh, ya waktunya. Karena bisa jadi luka semakin membesar, tapi dari waktu sembuhnya juga sama semakin sama saja, membesar atau mengecil sama saja. Tapi intinya di sini para ahli fikih itu memberikan penjelasan sangat detail dari sisi parah tidaknya luka dan dari sisi lama tidaknya sembuh. Kemudian liqaulihi ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa in kuntum mardo, apabila kalian sakit, pada ayat yang kemarin kita baca. Oleh hadis sahih syajjah, dan berdasarkan hadis seorang sahabat yang memiliki luka bacok atau luka pedang karena pada berperang. Wa fihi qaulihi ta'ala wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis tersebut ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatalahumullah, mereka telah membunuh saudaranya. Halan sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa mereka tidak bertanya kalau memang tidak tahu. Innama syifa'ul 'ayyi as-su'alu, sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Ini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada orang yang harus mandi ketika itu, tapi dia punya luka. Kata sahabatnya, nggak boleh, kamu nggak boleh tayamum, harus mandi. Akhirnya beneran mandi, dan akhirnya dia semakin parah lukanya, kemudian meninggal dunia, wafat. Makanya Nabi di sini mengatakan mereka telah membunuh dia. Mereka telah membunuh dia. Kenapa kalau nggak tahu nggak bertanya? Di sini uh, semakin lama sembuh atau semakin membuat orang semakin sakit bisa meninggal dunia, ya pakai tayamum. Au li syiddati bardin yukhsha ma'ahu dharar. Dingin yang sangat, tapi di sini dingin yang sangat itu sangat menusuk ya, bukannya dingin di Indonesia. Dingin di Indonesia orang tetap wudhu itu nggak masuk angin ya. Ini kalau dingin yang sangat sudah bisa masuk angin atau seseorang bisa meninggal dunia. Kalau di Arab Saudi dingin kadang bisa sampai 6 derajat, tapi alhamdulillah di sana ada banyak pemanas air, ada water heater. Kalau di Indonesia dinginnya paling ya nggak sampai segitu ya, nggak sampai men juga. Pada intinya di sini dingin yang sangat ini harus difahami bukan dingin di Indonesia. Itu yang perlu kita tekankan. Kecuali kalau dinginnya sampai membuat mudarat dan bisa membuat mati, itu baru yang dimaksud. Yukhshama'ahud darar. Awil halak, dingin yang sangat ditakutkan bermudarat atau membunuh, bisa membunuh ketika menggunakan air. Berdasarkan hadis Amr bin As, ketika beliau diutus dalam perang Datus Salasil, beliau mengatakan, ihtalam tu fi lailatin baridatin. Aku pernah ihtilam, mimpi, kemudian mengeluarkan air mani pada malam hari yang sangat dingin, syadidatal bard, sangat dingin. Fa asyfaqtu in iktasaltu an ahlak. Aku takut kalau aku mandi nanti aku mati. Fatayamam tu, maka aku pun bertayamum, wa shallaitu bi ashabi, dan aku pun sholat mengimami para sahabat yang lainnya, sholat as-subhi, sholat subuh. Baik, ini takut bermudarat. Kemudian yang keenam di sini, an yakunat tayammum biturabin tahurin ghairi najisin. Di sini menggunakan debu yang suci, tidak najis. Debu yang najis itu seperti apa? Tanah alladzi asabahu baul, habis dikencingi anak-anak misalkan. Walau lam yadhur minhu. Kemudian lahu gubarun
ya'liku bil yad, ya, in wajadahu. Debunya ini atau tanahnya ketika ditepuk dia bisa agak menempel di tangan gitu. Berdasarkan sabda atau firman Allah Ta'ala, fatayammamu sha'idan thayyiba, menujulah tanah yang suci. Kemudian famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, usaplah pada wajah kalian dan tangan kalian. Ibnu Abbas mengatakan as-sa'id turabul harth, yang namanya sa'id itu adalah tanah lempung, tanah pertanian. Wa thayyib at-tahir, dan yang disebut thayyib itu adalah suci. Fa illam yajid turaban, apabila tidak mendapatkan tanah lempung, tayammam bima yaqdir alaihi min ramlin atau romal awil au hajarin. Kalau tidak dapat tanah lempung, boleh dengan romal, itu seperti bebatuan atau kerikil-kerikil, atau hajar, batu, benar-benar batu. Berarti di sini menggunakan debu yang suci. Apabila tidak mendapatkannya, maka dengan kerikil dan bebatuan. Ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah semaksimal yang kalian mampu. Qala al-Auza'i, Imam al-Auza'i mengatakan ar-ramlu atau ar-ramalu minas sa'idi. Ya, kerikil-kerikil itu termasuk dari sa'id yang disebut dalam ayat. Baik, ini ada 6 syarat. Ya. Kalau kita baca ringkas di sini, tayamum tidak diperbolehkan ketika seorang mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air itu yang pertama karena tidak ada persediaan air. Yang kedua, takut berefek buruk ketika menggunakan air karena takut sakit atau karena dingin yang sangat. Dan poin 1 dan poin 2 ini akan dijelaskan lebih detail di dalam syarat-syarat. Tadi syarat pertama niat, kita harus punya niat. Niatkan saja menghilangkan hadas. Kemudian Islam berakal tamyiz. Nah, ini sebenarnya kita cuma butuh 1, 5, 6 ya. 2, 3, 4 ini insya Allah semuanya ya kita pasti sudah memenuhi semua. Islam berakal, kita juga berakal, tamyiz pasti kita juga sudah tamyiz. Makanya kita butuh 1, 5, 6, 3 saja, yaitu niat, tidak mampu menggunakan air, dan menggunakan debu atau tanah yang suci. Nah, tidak mampu menggunakan air ini diulangi lagi karena tidak ada air atau karena takut bermudarat. Kalau takut bermudarat ada 3, sakitnya bertambah parah, sakitnya semakin lama sembuh, atau bisa menyebabkan kematian, gitu, atau dingin yang sangat, takut bermudarat. Baik, ini yang disebutkan dalam kitab Fikih Muyassar. Semoga bisa difahami. Dan apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Silakan apabila ada pertanyaan, saya kasih waktu 3 menit. Insya Allah nanti kita kembali lagi.
Baik, kita jawab pertanyaan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pertanyaan pertama, tamyiz itu apa Ustadz? Ya, tamyiz itu adalah dari mayyaza yumayyizu tamyizan. Dari bisa membedakan. Anak-anak itu bisa membedakan, bisa memahami perintah itu ketika kurang lebih umurnya 7 tahun. Sebelum umur itu diperintah malah nggak melakukan, dilarang malah melakukan. Itu biasanya anak-anak. Tapi kalau sudah tamyiz, diperintah itu melakukan, kalau dilarang itu dia bisa berhenti tidak melakukan. Itu biasanya tamyiz. Bisa juga dengan menggunakan ukuran benar atau salah. Anak tersebut bisa membedakan yang benar dan salah atau belum. Itu namanya tamyiz. Biasanya kalau pakai ukuran umur, umurnya sekitar 7 tahun. Nah, kalau udah masuk 7 tahun, biasanya itu sudah tamyiz. Baik. Dan tamyiz ini bisa berbeda-beda antara masing-masing anak. Jadi tidak bisa disamakan dan dipukul rata. Para ulama yang memberikan patokan umumnya saja, sekitar 7 tahun. Kemudian cara bertayamum yang benar, apakah hanya dengan mengusap muka dan tangan, Ustaz? Baik, berarti pertanyaannya terkait tentang cara bertayamum. Insya Allah cara bertayamum kita baca pada kesempatan berikutnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya kriteria tanah yang digunakan, apakah harus debu yang tebal atau boleh permukaan benda? Atau bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Sebagian ulama, sebagaimana di kitab fikih Muyasar, ini yang lebih ditekankan adalah tanah. Ya. Dalam hadis pun disebutkan daraba biyadaihi al-ardo, menepukkan bumi. Nah, berarti Nabi itu ketika mau tayamum menyontohkan kepada Ammar bin Yasir, nepuk ke bumi. Ya. Kalau bisa itu bagus. Kalau tidak bisa maka dengan benda-benda yang bisa nyambung ke bumi dan memiliki debu. Sebagian ulama mengatakan kalau seorang menepuk pada kain dan di situ ada debunya, maka boleh. Begitu juga nanti ketika di pesawat, misalkan di tempat duduknya ada debunya, boleh. Kalau di tempat duduknya nggak ada debunya, udah dipakai apa itu namanya? Vacuum cleaner sampai debunya aja hilang, nggak ada sama sekali, itu nggak boleh untuk tayamum. Terus gimana Ustaz? Mau sholat nggak boleh tayamum, mau wudhu nggak boleh sama pramugari. Maka kata para ulama, dia boleh sholat tanpa bersuci karena keadaan yang darurat. Baik. Intinya apakah harus tanah? Sebisa mungkin tanah, bumi. Kalau nggak bisa, benda-benda yang bisa menyambung ke tanah. Lantai yang berdebu, tembok sebagian juga masih membolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian di sini pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kalau kita tidak tahu suatu debu suci atau sudah terkontaminasi suatu najis, hukum tayamumnya dengan debu tersebut bagaimana Ustaz? Hukumnya sah. Kalau berpikir seperti ini, nanti dia masuk ke was-was syaitan. Jadi harus ditinggalkan berpikiran seperti ini. Barakallahu fikum. Kemudian kita pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika kondisi kita dalam perjalanan dan tidak memungkinkan untuk berhenti, apakah diperbolehkan untuk bertayamum? Jika iya, apakah cukup dengan mengusap bagian benda di sekitar, misalkan kursi di bus atau mobil saja? Baik, ini masalahnya berarti di bis, misalnya di kereta, suruh berhenti nggak bisa. Ya. Maka kita menggunakan cara wudhu yang minimalis. Nanti cari cara wudhu yang minimalis, yang simpel dengan air spray. Dulu sepertinya ada ya cara wudhu yang minimalis itu. Wudhu minimalis. Kalau tidak salah Ustadz Mufleh pernah membikinkan. Ya, nanti cari aja di internet itu tentang cara wudhu minimalis.
Cara wudhu ketika umroh. Coba kita lihat di sini. Apakah ini ada kalanya waktu Anda sedang berada di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, wudhu Anda batal. Kalau Anda muda, sehat, enak, bisa keluar masuk. Tapi kalau yang mengalaminya adalah orang tua, lanjut usia, apalagi wanita, maka mungkin akan susah bagi mereka. Kesempatan kali ini, saya akan praktekkan bagaimana wudhu di dalam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram tanpa harus keluar. Wudhu minimal 1 kali, sunnah 2 atau 3 kali. Kecuali kepala hanya 1 kali. Maka pada kesempatan kali ini saya hanya akan wudhu dengan 1 kali. Pertama cuci tangan. Dan cuci tangan hukumnya sunnah, wallahu a'lam. Adapun kumur, ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Saya menggunakan pendapat yang mengatakan sunnah saja. Maka saya akan mencuci wajah 1 kali. Kemudian tangan 1 kali. Dan air yang kita gunakan ini sebenarnya cukup banyak. Kemudian tangan kiri 1 kali. Setelah itu kepala hanya 1 kali. Diusap. Kalau Anda menggunakan kaos kaki maka mudah. Anda cukup mengusap punggung kaki kanan, kemudian punggung kaki kiri. Dengan syarat Anda sudah menggunakannya dalam keadaan bersuci terlebih dahulu. Misalnya di hotel Anda sudah wudu, kemudian di sini batal. Anda sudah menggunakannya dalam keadaan suci, maka tidak mengapa, cukup diusap. Kalau Anda tidak menggunakan kaos kaki, berarti Anda mungkin butuh untuk mencucinya, dan di situ mungkin butuh alas, misalnya kanebo. Akan memudahkan bagi Anda untuk memperbarui wudu di dalam masjid. Semoga bisa bermanfaat bagi jamaah haji dan umroh. Waffaqakumullah. Baik, itu tadi contoh wudhu yang minimalis ya. Kalau kita di kereta, di bis nggak mau berhenti, itu bapak sopirnya nggak bisa wudhu, bisa pakai wudhu yang seperti ini. Dan kalau di Masjid Nabawi ketemu tong-tong seperti ini yang ada di belakangnya masnya ini adalah tempat air zam-zam sebenarnya. Nah, misalkan kita mau cari apa tadi, nyuci kaki, bisa di situ mungkin ya. Tapi kalau tidak malu, ya. Wallahu a'lam. Baik, itu solusi yang bisa kita tawarkan. Kemudian apakah ada pertanyaan lagi? Baik. Apakah bisa tayamum? Kalau menurut saya gara-gara mobil bus tidak mau berhenti, belum membolehkan tayamum. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Intinya kita terus belajar, insya Allah. Yang namanya fikih itu memudahkan kita dalam beribadah, bukan membuat kita semakin susah. Dan tadi wudhu di Masjidil Haram kita terkumpul cara wudhu minimalis, cara mengusap khuf, ya, semuanya sudah pernah kita pelajari. Insya Allah semoga bermanfaat. Kita cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.